Baru dapat kapling kuburan. Kira-kira begitu ya. Saya baru mau bilang begini, kalau sudah dapat bintang seperti ini, kita tunggu masih kritiknya nih masih pedas atau tidak. Nah pagi hari ini kita mau buktikan itu dari Bang Fahri. Tapi sebelumnya saya ke Bang Zainal dulu. Bang Zainal, banyak orang mengatakan begini, pidato kenegaraan kali ini masyarakat Indonesia harus mendengarkan. Ini seperti penting bagi kita kali ini karena kapal Republik Indonesia akan dibawa kemana oleh nahkodanya Joko Widodo. Penting untuk kita dengarkan pidato kenegaraannya dan juga pidato APBN-nya nanti siang begitu. Bagaimana menurut Bang Zainal? Iya, tradisinya memang sebenarnya pidato kenegaraan itu adalah sebuah pidato yang diantarkan untuk menyampaikan sebenarnya apa bayangan presiden, apa bayangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk bangunan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Dan dalam 1 tahun ke depan. Dan itu kayak semacam kayak mengadres, memberikan tujuan yang jelas. Jadi menyampaikan. Biasanya memang ada di Indonesia kan ada 3, ada pidato DPR, pidato DPD di hadapan DPD, lalu kemudian pidato nota pengantar APBN itu sendiri. Dan kali ini demi alasan COVID tadi sudah disampaikan mungkin akan digabungkan menjadi satu. Nah dan artinya begini, kita semuanya harus mendengarkan betul sebenarnya. Ya seperti tahun sebelumnya juga harusnya didengarkan karena begitulah orang yang punya concern terhadap negara melihat bagaimana seorang presiden mau membawa biduk negara ini dalam 1 tahun ke depan. Dan kali ini kita diimbui dengan kejadian COVID yang sangat luar biasa. Kita diimbui dengan kondisi perekonomian yang memang sangat lemah sekarang. Kita diimbui dengan kejadian penegakan hukum dengan begitu banyak hal. Artinya apa? Kita menunggu nih apa yang mau dilakukan oleh seorang presiden. Misalnya dalam kasus Joko Chandra, apakah presiden mengadres tersendiri untuk melakukan pemberantasan mafia? Karena presiden belum bicara sama sekali soal itu. Iya, sampai sekarang kan presiden belum berbicara di level itu. Padahal pemberantasan mafia hukum paling tidak dalam kasus Joko Chandra itu punya spektrum, punya magnet yang agak sedikit yang luar biasa gitu. Mencapai ke beberapa level dan itu di level pemerintahan langsung, misalnya di kejaksaan, kepolisian dan sebagainya. Makanya tentu penantian terhadap apa yang mau digambarkan seorang presiden dalam menjawab persoalan Indonesia paling tidak sampai 1 tahun ke depan itu sangat layak untuk dinanti. Oke, Bang Zainal tahan sebentar ya. Saya ke Mas Toto. Alasan kami mengundang seorang Yunarto Wijaya itu karena sepertinya dinding-dinding istana itu berbisik pada dia gitu. Apa bocoran-bocorannya? Apakah hal-hal yang sekarang sedang diperhatikan oleh masyarakat melalui media tentu saja ini akan diadres, akan disampaikan oleh presiden? Karena kita memang berkaitan dengan hal-hal semacam kasus Joko Chandra, belum ada komentar dari presiden dan lain-lain. Padahal semua orang berharap. Bung Toto, Anda bocoran-bocorannya apa? Iya. Kalau dinding istana sepertinya Bung Fahri sudah lebih dekat ya. Kemarin juga baru ngobrol dengan presiden. Ya, nanti kita dengarkan juga. Saya pikir begini, tadi kalau ada istilah Mas Bayu statement bahwa ini kan kapal mau dibawa kemana setahun ke depan. Kita bicara pidato kenegaraan, bahkan biasanya kan didetailkan dengan membaca nota keuangan. Konkret anggarannya berapa dan mau dibawa kemana. Nah yang berbeda kan saat ini kan adalah kapal ini mau dibawa kemana bukan dalam konteks airnya tenang-tenang saja. Kita tahu ada badai besar, tapi kita tetap harus memaksa kapal ini tetap berlayar begitu kan. Setuju, itu maksud kita. Memang mata dan kuping yang mendengar pidato yang selama ini mungkin hanya sebagian orang ya yang ingin mendengarkan, orang-orang politik atau orang-orang yang misalnya punya kepentingan tertentu di bidang tertentu. Sekarang mungkin harusnya semua masyarakat mendengar. Ya kita ingin dengar hal yang lebih konkret dibandingkan hal-hal yang disampaikan tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin berbicara mengenai tantangan yang lebih, karena kita tahu tantangannya lebih nyata sekarang. Nggak sekedar bicara visi, nggak sekedar bicara ambisi presiden,
kita lihat saja bagaimana Presiden akan mencoba beradaptasi dengan apa yang diutarakan dengan semangat tahun lalu. Ya, Karena banyak sekali hal besar yang ambisius yang disampaikan tahun lalu di 16 Agustus dan kemudian diteruskan pada pelantikan 20 Oktober. ya. Misalnya kita berbicara mengenai pemindahan ibu kota. Ibu kota Sekarang waktu itu. kan orang akan melihat realistis tidak. Itu konkret pertanyaan yang ditunggu sekarang bagaimana perbedaan sikap Presiden terhadap ambisi mengenai pemindahan ibu kota. Kedua, misalnya ketika berbicara realisasi anggaran tepat guna misalnya. Sekarang mungkin sedang berbicara anggaran cukup atau tidak, bukan sekedar berbicara mengenai tepat guna atau tidak. Dan saya berharap dalam konteks pembacaan nota keuangan misalnya nanti dan kemudian pidato kenegaraan, Presiden nggak mengacu hanya pada misalnya kuartal 1. Kuartal 1 itu kita belum masuk ke dalam periode krisis atau badai yang sesungguhnya. Justru Kita masuk kuartal pada 2 juga situasi sudah ya. konkret, hal yang paling aktual misalnya kuartal kedua. Jadi itu yang ditunggu dan psikologis masyarakat saat ini pasti ingin mendengar dua faktor yang utama, dua variabel. Satu, penanganan kesehatan. Ya. Dan ini saya ingin ingatkan, Presiden sebelum terjadi COVID di pidato kenegaraan tahun lalu, mungkin Bung Fahri masih mendengarkan, salah satu poinnya sudah mengatakan terkait dengan mitigasi bencana yang responsif. Walaupun sifatnya saat itu masih visioner, bicara Indonesia dari sisi Ring of Fire dan kemudian krisis iklim. Betul. Sekarang tantangannya konkret, ada pandemi. Bagaimana kemudian menerjemahkan itu? Tapi saya ingin ingatkan juga, tentu saja ada sebagian kalangan yang merasa Indonesia ini nggak bisa direduksi hanya pada prioritas ekonomi yang selalu didengungkan memang oleh seorang Jokowi. Dari zaman wali kota, gubernur, dan presiden. Atau misalnya isu kesehatan, merespon kondisi aktual saat ini, orang seperti Bung Uceng pasti ingin melihat presiden yang jauh lebih luas pemikirannya. Terutama dalam konteks penanganan kasus hukum yang setahun 2 tahun terakhir memang banyak menimbulkan pro dan kontra. Itu yang menurut saya kita coba tunggu, dengar. Jokowi yang visinya sangat besar tahun lalu dan kita lihat sangat berani mengutarakan beberapa pemikiran ambisius. Sekarang kita ingin lihat seberapa konkret, terutama dalam tantangan yang lebih nyata, itu bisa dijelaskan oleh seorang presiden. Lebih dari ukuran yang makro 16 Agustus lalu, sekarang pada hari ini kita ingin lihat kekonkretannya untuk melepaskan atau membawa kapal Republik Indonesia ini lolos dari beberapa hal badai-badai yang besar ini ya. Bang Fahri, Anda perkirakan ini akan bisa dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo? Ya, yang paling penting sebenarnya adalah memahami makna daripada pidato tahunan itu. Karena kalau menurut saya itu ada dua dimensinya. Pertama, pidato presiden sebagai kepala negara. Dan yang kedua adalah pidato presiden sebagai kepala pemerintahan. Ini sering saya ulang-ulang karena kan setelah kita masuk presidensialisme, tidak ada lagi simbol itu secara tegas gitu. Dulu ada presiden, ada perdana menteri, sekarang kan sudah tidak ada. Nah, Pak Jokowi itu akan berpidato pada kedua dimensi itu. Maka seharusnya pada pidato presiden sebagai kepala negara, di situ dia memberi arah. Bahkan salah satunya kan ada pidato mewakili lembaga-lembaga negara yang dulu disebut sebagai lembaga tinggi negara. Jadi bahkan di situ presiden harus menjelaskan tentang NPR lagi ngapain, DPR lagi ngapain dan sebagainya. Kalau menurut saya itu dipaket aja jadi dua. Jadi satu adalah pidato tentang arah, yang kedua adalah pidato sebagai kepala pemerintahan, pidato tentang nota keuangan, yaitu tentang rencana-rencana yang konkret begitu. Nah, kelemahan presiden selama ini, dan saya kira masih menjadi kelemahannya adalah kemampuannya itu memberi arah gitu. Jadi menurut saya ya kelemahan kabinet Pak Jokowi yang pertama dan yang kedua ini adalah kemampuannya menjelaskan gambar besar. Kalau Bung Yunarto tadi memakai istilah ini kapal mau berlayar kemana gitu. Dan semua orang di dalam kapal itu harus tahu kita ini lagi kemana, situasinya lagi apa gitu. Apalagi karena kabinet ini dibentuk dalam situasi normal, tapi faktanya sekarang kita dalam situasi tidak normal, kita dalam krisis yang lumayan besar gitu.
Ya. Nah, oleh sebab itu saya kira kalau Presiden mau mengefektifkan waktu, menggunakan momentum, bikin 2 pidato aja. Jadi tadi 1 pidato itu tentang arah, tentang keyakinan, memantapkan perasaan kita bahwa kita akan melalui situasi ini bersama-sama. Ajak semua orang berpartisipasi, ajak semua orang dalam kultur new normal, dan seterusnya lah begitu. Ya. Di situ dia akan membesarkan hati bangsa Indonesia. Nah, nanti yang pidato anggaran, saya kira jelaskan secara konkret bagaimana kita mengoperasional, bahkan secara finansial, bagaimana keadaan keuangan kita menjawab tantangan-tantangan yang akan ada ke depan. Saya kira kalau itu cara berpidatonya nanti, orang itu akan terangkum dan terajak dalam gerakan Presiden ini, karena dia orang yang paling kuat di negara ini gitu. Saya kira itu cara melihatnya. Oke, ya kita sepakat bahwa ini pidato kenegaraan kali ini penting untuk memberikan arahan-arahan tersebut dan meyakinkan kita semua sebagai warga negara bahwa kita bisa lolos dari badai kali ini. Tapi situasinya adalah beberapa kali sebelum hari ini, Presiden mungkin 4 atau 5 kali begitu sempat kepada publik bahkan kesal kepada kabinetnya. Saya ingin tahu bagaimana kemudian situasi ini nanti diterjemahkan atau kita diyakinkan kembali begitu oleh Presiden Jokowi lewat pidato kenegaraannya hari ini. Kami yang ingin dengarkan ulasan atau analisa dari para narasumber usai jeda. Tetap bersama kami.